saat ini kita akan belajar data science. Sekarang kita akan belajar modul 8, yaitu visualisasi data dengan R package ggplot2. Nah, yang akan kita pelajarin di sini adalah fungsi ggplot2, tetapi sebelumnya teman-teman perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu teman-teman harus menyiapkan maaf agak batuk tapi bukan corona, oke. Ini modul 8.rmd. Modul 8.rmd ini isinya adalah RMD untuk modul 8. Maksudnya apa? Maksudnya ini isinya ini tuh sama dengan yang di sini. Oke, teman-teman harus download dulu ini. Kalau misalnya teman-teman mau download, teman-teman bisa ke repositorinya Data Science IF UNDK, terus pilih yang praktikum 2020. Terus masuk ke sini, ke ini ya, ke halaman utamanya. Bisa di teman-teman clone atau teman-teman download. Nah, oke, kalau udah, habis itu teman-teman buka di RStudio-nya. Oke. Sini ya, kalau misalnya teman-teman clone semua, itu nanti bakal ada di mana ya? Nah, di sini, modul 8.rmd. Oke, ini dibuka, nanti munculnya ini. Kalau misalnya teman-teman baru mau nyiapin, teman-teman bisa pause dulu video ini. Kalau yang udah, mari kita sekarang mulai. Oke, untuk modul 8.rmd, di sini ada beberapa penjelasan. Sebenarnya ini adalah RMD, R Markdown, yang isinya itu apa ini? Suatu codingan yang belum lengkap. Nah, teman-teman tuh harus melengkapi codingan yang ada di R Markdown ini agar bisa dijalankan. Oke, bagaimana cara teman-teman untuk mengisi codingan yang belum lengkap? Teman-teman bisa membaca keterangan yang di atas ini. Jadi teman-teman tuh cuma tinggal membaca, habis itu dilengkapin aja. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Oke, kita mulai aja ya. Yang pertama adalah ini, R merupakan bahasa pemrograman yang terkenal. Ya, terkenal. Akan kemampuannya dalam menghasilkan grafik atau visualisasi data dengan baik. Penting diketahui bahwa R memiliki berbagai sistem paket untuk pembuatan grafik. Contohnya ada itu, Base, Lattice, ggplot, dan lain-lain. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah ggplot. Sistem pembuatan grafik dengan ggplot dapat dilakukan dengan menggunakan paket ggplot2. Artinya ketika teman-teman ingin menggunakan fungsi ggplot, teman-teman harus mengimport terlebih dahulu paket ggplot2. Nah, di sini ada konsep grammar of graphic untuk bahasa pemrograman R. Dengan memahami grammar of graphic, kita dapat membuat berbagai jenis plot dengan ringkas dan mudah. Sekarang aktifkan dulu paket ggplot2 tersebut terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Karena kita udah tahu kalau kita ingin menggunakan fungsi ggplot, kita harus mengimport library ggplot2. Nah, seperti ini. Terus jangan lupa kalau udah dijalanin, dicek gitu, apakah berhasil apa enggak. Oke, karena ini warnanya hijau ya, artinya udah berhasil. Lanjut. Nah, sekarang kita akan menggunakan dataset diamonds, kita bilang berlian gitu ya, atau diamond gitu, sama aja, yang tersedia dalam paket ggplot2. Nah, sebenarnya dataset diamond ini itu isinya apa sih? Nah, itu kita bisa melihat keterangannya dengan beberapa codingan, contoh codingan seperti ini. Ini diamond kayak gini, habis itu ada juga dengan tanda tanya, habis itu langsung nama datasetnya. Ini kita isi ya, diamond. Terus juga bisa dengan menggunakan fungsi str. Kalau udah kita jalani. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi untuk dataset diamond ini, itu ada beberapa variabel seperti karat, cut, color, clarity, depth, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa melihat di sebelah kanan, itu ada keterangannya di sini. Nah, di diamonds, ini dari library ggplot2. Nah, ini ada keterangannya, deskripsinya. A dataset containing the prices
and other attributes. Jadi dataset yang berisi mengenai harga dan berbagai atribut dari hampir 54.000 berlian. Di sini ada price-nya. Jadi untuk variabelnya ada price, karat, cut, color, clarity, X, Y, dan Z, dan lain-lain sebagainya. Oke. Ini bisa teman-teman baca juga. Ini sebenarnya keterangan ini sangat penting digunakan untuk mengisi kodingan-kodingan yang akan kita kerjakan setelah ini. Oke, ya, ini juga ada penjelasannya. Dari karat itu tipe datanya apa, di sini numeric dan lain-lain. Oke, ya. Nah, ini untuk tabelnya yang biar lebih jelas. Karat, cut, color, clarity, depth, table, price. Ya, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Oke. Lanjut, kita dapat menggunakan fungsi qplot. Nah, jadi selain kita bisa menggunakan fungsi ggplot, kita juga bisa menggunakan fungsi qplot. Bacalah terlebih dahulu dokumentasi fungsi. Oke, masih ingat ya teman-teman gimana cara untuk membaca dokumentasi dari suatu fungsi? Teman-teman bisa ke konsol, habis itu pakai tulis di sini. Nih, di sini bagian sini. Tanda tanya terus nama fungsinya tadi apa? Qplot ya. Qplot, langsung enter. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri ya deskripsinya. Oke, kalau udah jelas, kita langsung aja. Dan kemudian lengkapilah cang berikut untuk membuat grafik hubungan antara berat untuk sumbu X dan harga untuk sumbu Y, dan kejernihan intan untuk variasi warna dari dataset diamonds. Tadi X-nya adalah berat. Nah, berat ini dalam data set diamonds itu berada nama variabelnya apa? Kan tadi lupa ya kita, aku lupa gitu. Jadi kita cek lagi. Oke, berat ya. Berat itu lebih kemana? Ke arah mana? Berat. Ini ya, weight. Weight kan berat. Berarti di sini karat. Berarti sumbu X di sini isinya adalah karat. Oke, untuk Y adalah price karena harga ya. Di sini ada price, harga. Color yaitu kejernihan intan. Nah, kejernihan intan itu apa? Lebih ke clarity. Kalau color ini kan diamond color ya. Warna dari berlian. Kalau clarity kan lebih ke kejernihan intan. Di sini kita tulisnya clarity. Oh, ini salah. Clarity. Oke, colornya udah, clarity yaitu clarity isinya, terus datanya apa yang ingin kita gunakan yaitu diamonds. Nah, seperti ini. Terus kita jalanin. Spread. Oke. Ternyata hasilnya seperti ini. Jadi menggunakan fungsi qplot itu juga bisa digunakan untuk membuat suatu grafik gitu ya. Di sini kita bacanya adalah hubungan antara karat itu apa tadi? Beratnya ya, berat dengan harga itu. Terus di sini juga ada color itu, ini ya berwarna-warni ini tuh adalah kejernihan intannya. Jadi ada clarity dari I1 sampai dengan I1 sampai dengan IF. Seperti itu. Oke. Nah, teman-teman juga bisa ganti ya. Jadi di sini X itu nggak mesti harus karat. Bisa aja misalnya kita ganti hubungannya antara cut gitu. Cut itu adalah quality of the cut. Jadi kualitas pemotongan gitu ya. Kualitas apa sih? Kualitas potongan dari suatu berlian. Coba kita jalanin, bisa nggak? Belum nyoba sih. Ya semoga aja bisa. Oh, oke. Kalau ini kayaknya tidak begitu terlihat, jadi kurang cocok. Ya teman-teman bisa ganti yang lainnya gitu, dicoba-coba aja. Apalagi color atau apa ya yang bagus, length mungkin atau apa gitu, X, coba aja ya. Ya namanya juga dicoba-coba gitu. Nah ini juga nih datanya beda. Oke, berhasil. Tapi karena sekali lagi kita ikutin perintahnya aja, yaitu hubungannya antara karat dengan price, kita jalanin ya seperti ini nanti jadinya.
Oke ya. Kalau udah lanjut. Oh ya, jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya melalui Google Classroom atau melalui kolom komentar. Nanti sertakan waktunya, waktu dari videonya itu ada di waktu berapa, terus pertanyaannya apa. Oke, lanjut. Pembuatan grafik dengan menggunakan fungsi qplot memang relatif mudah. Ya, sangat mudah. Karena kita cuma masukin X, Y, terus warnanya, terus datanya apa. Tetapi fiturnya terbatas dan kurang fleksibel. Oleh karena itu, kita akan mempelajari dan menggunakan fungsi ggplot untuk membuat visualisasi data dengan lebih leluasa. Grafik di atas dapat diolah kembali dengan menggunakan penulisan kode sebagai berikut. Nah, ini juga bisa nih. Jadi sama ya, antara fungsi qplot yang di sini dengan fungsi ggplot yang di sini. Hanya saja ketika kita menggunakan fungsi ggplot, kita dapat mengkostumisasinya. Jadi fiturnya lebih banyak dan lebih fleksibel. Ini kita jalanin. Kita tunggu. Oke, ini hasilnya sama. Nah, coba ya kalau misalnya aku menghapus ini, g_on_point. Aku hapus, terus kita jalanin. Oh, ternyata isi dari grafiknya itu tidak terlihat. Artinya apa? Artinya fungsi g_on_point ini adalah fungsi untuk menambahkan isi dari grafiknya. Oke, jadi di sini sekali lagi aku coba jelasin. Ggplot itu fungsinya adalah untuk membuat grafik. Lalu argumennya apa sih yang harus dimasukkan gitu? Yang pertama adalah data. Datanya apa? Datanya adalah dari dataset Diamonds. Terus argumen kedua di sini mapping. Mapping kita menggunakan fungsi AES, Aesthetic Mapping kalau nggak salah. Dan fungsi ini itu argumen yang kita masukkan. Untuk X-nya adalah karatnya tadi. Terus untuk Y-nya adalah price-nya. Lalu untuk color atau warnanya adalah clarity atau kejernihan intan. Intan sama berlian itu sama atau beda ya? Oke, lanjut aja. Aku juga nggak tahu. Ini kita jalanin. Jadi sama. Kalau misalnya teman-teman mau ubah hubungan antara X dengan price atau apa, misalnya Y dengan price-nya, teman-teman bisa ubah di sini gitu. Atau mungkin hubungan antara X-nya itu adalah karat, Y-nya itu adalah di sini apa ya misalnya cut-nya atau price-nya. Nah, itu bisa juga. Tinggal diubah-ubah aja. Gitu ya. Oke, lanjut. Hal yang menarik dan membedakan antara pembuatan grafik menggunakan ggplot2 dan base adalah bahwa keluaran fungsi ggplot dapat disimpan sebagai objek R. Apa manfaatnya? Pertama adalah kita dapat dengan mudah menyimpan grafik, seperti halnya menjalankan write.csv pada dataset. Kedua adalah kita dapat dengan leluasa melakukan modifikasi pada grafik yang telah dibuat. Nah, jadi kelebihan dari menggunakan ggplot2 itu adalah kita dapat menyimpan ini ya, fungsi ggplot ini ke dalam suatu objek R. Jadi lebih fleksibel kalau dibandingkan dengan fungsi yang biasa. Oke, lanjut. Baris kode dalam cang berikut menunjukkan cara untuk menyimpan grafik ke dalam objek R bernama plot diamonds dan kemudian menyimpannya dalam komputer dengan nama berkas diamonds.png. Kita akan menggunakan fungsi ggsave yang juga berasal dari paket ggplot2. Nah, di sini kita mendeklarasikan suatu objek R bernama plot diamonds yang isinya apa sih? Oh, isinya adalah fungsi ggplot atau fungsi grafik dengan data diamonds. Lalu untuk isi dari grafiknya itu menggunakan point ya. Ini geom_point ini sebenarnya tipenya banyak kayak cuman geom_point. Nah, di sini ada geom upline, area, bar, blank, box plot. Ini jadi tipe-tipe isi dari grafiknya. Itu mau seperti apa? Kalau menggunakan point ya nanti hasilnya seperti point. Terus untuk argumen masukannya adalah mapping. Di sini mappingnya itu juga isinya adalah suatu fungsi AES.
yang isinya untuk sumbu X-nya adalah karat, sumbu Y-nya adalah price, dan untuk pewarnaannya menggunakan berdasarkan kejernihan berlian, clarity. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Kalau nggak kelihatan, maaf ini. Di sini aku bacain ya. Saat output disimpan ke dalam objek R, grafik tidak otomatis dicetak pada layar. Jadi ketika kita menjalankan ini, plot diamonds, ini kan kita cuman memasukkan grafiknya ke dalam satu objek R. Jadi tidak ditampilkan ke layar. Kalau misalnya mau ditampilkan ke layar, kita harus memanggil dulu objeknya. Jadi di sini kita panggil ya plot diamonds. Nah, lalu untuk menyimpannya kita menggunakan fungsi ggsave dengan argumen masukan. Yang pertama adalah file name atau nama filenya yang ingin kita simpan. Di sini apa ini? Dari modul ya udah dikasih nama diamonds.png. Terus untuk plotnya, jadi kan kita mau menyimpan itu ya plot, suatu plot. Lah itu plotnya yang mana sih yang mau disimpan? Oh, dari objek R bernama plot diamonds. Terus kita jalanin. Oke. Nah, kalau misalnya udah semua, kita kembali lagi ke, oh ya di sini muncul ya. Oke, ini muncul hasilnya. Ini adalah gambarnya. Kalau misalnya teman-teman mau ngecek, coba teman-teman masuk ke folder tempat teman-teman menyimpan modul 8.rmd. Di sini aku nyimpannya masih satu folder sama praktikum 2020. Di sini udah ada nih, diamonds.png. Kita buka, oh hasilnya seperti ini. Jadi ini udah dalam bentuk gambar ya, diamonds.png. Aku close. Oke, lanjut. Meskipun penulisan kode R untuk membuat grafik menggunakan fungsi ggplot relatif lebih panjang, lebih banyak kostumisasi dan pengaturan grafik yang dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi ggplot dibandingkan fungsi gplot. Dalam pelatihan ini, Anda akan diminta untuk membuat banyak grafik dengan menggunakan struktur penulisan kode berikut, yaitu ggplot data ditambah geom function mapping as mapping. Jadi ini adalah suatu apa namanya tadi? Struktur. Nah, struktur untuk membuat suatu grafik. Kita selalu menggunakan ggplot. Terus kita masukkan argumen yang pertama adalah data. Datanya di sini apa gitu. Ya kalau misalnya datanya yang dulu kan ada kayak murders, habis itu ada lagi apa? Hate. Nah, kalau di sini yang contohnya tadi adalah diamonds. Terus geom function. Nah, ini untuk isi dari grafiknya itu ingin dalam bentuk apa? Misalnya kalau yang contoh yang di atas di sini ya. Di sini adalah point. Coba misalnya aku ganti biar lebih jelas. Ganti dengan yang lain ya. Apa ya misalnya? Apa ya? Line gitu. Kita ganti line. Terus ini aku itu dulu ya. Komen dulu. Oh, oke. Nggak bisa ya kalau misalnya. Karena di komen jadi nggak kelihatan. Jadi ini aku uncomment biar kelihatan hasilnya. Nah, ini kalau misalnya bar. Kalau point itu berupa titik. Jadi penjelasan di sini, geom function di sini adalah untuk bentuk dari isian grafiknya tuh inginnya apa? Point atau bar atau histogram ataupun yang lain. Seperti itu. Ya, ini aku kembalikan seperti semula. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Point. Simpan. Jalanin lagi. Tunggu. Oke, udah. Kita lanjut. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan struktur penulisan kode R di atas bahwa setidaknya terdapat 3 komponen utama untuk membuat grafik, yaitu tadi datanya. Jadi kita harus punya data nih. Masa kita nggak punya data untuk menggambarkan suatu grafik kan nggak mungkin. Terus juga aesthetic mapping, itu nanti untuk bagian mendefinisikan sumbu X, sumbu Y, habis itu juga warnanya apa, dan geometric object.
objek dari geometrinya, isian dari grafiknya itu ingin berbentuk apa gitu ya. Nah, pelajarilah dokumen fungsi AES dan geopoint sebagai salah satu contoh geometric object melalui kode berikut. Nah, ini bisa teman-teman jalanin. Oke, di sini ada kayak points, geopoints. Sini bisa teman-teman baca untuk lebih jelasnya ya. Oke, seperti itu. Kalau yang untuk AES, mana nih? AES. Construct aesthetic mappings. Ya, di sini ada X sama Y. X-nya itu list of name value pairs giving aesthetic to map to, terus Y itu variabelnya. Kurang lebih seperti ini. Oke ya. Lanjut. Selanjutnya kita akan bereksperimen membuat visualisasi data ujian nasional tingkat SMP di Kota Bandung yang disediakan oleh Open Data Kota Bandung. Data tersebut tersedia sebagai berkas unsmp.csv dalam subdirektori data raw. Silahkan import data tersebut sebagai objek R bernama unsmp menggunakan fungsi virum, here, dan cetaklah pada layar petunjuk. Aktifkan terlebih dahulu paket-paket yang relevan. Oke, jadi teman-teman, selain kita membutuhkan modul 8.rmd, kita juga membutuhkan ini, folder data raw yang isinya ada berbagai macam data. Yang akan kita gunakan di sini adalah unsmp.csv. Mana ya? Yang ini dia. View file. Jadi ini adalah file-filenya. Kalau misalnya teman-teman belum mempunyai datanya, teman-teman sekali lagi bisa menuju ke repositorinya DSIFUPNJK di sini. /praktikum 2020. Oke, mungkin itu segitu dulu aja untuk video kali ini. Untuk selanjutnya akan dipotong di video berikutnya. Oke ya, terima kasih. Sampai jumpa di video part 2 selanjutnya. Bye-bye.